datang di program Belajar Bersama. Pastinya program ini akan membuat belajar semakin seru dan menyenangkan. Teman-teman, lihat deh. Di sini Sandia punya satu mangkuk soto dan juga ada nasi di sini, teman-teman. Kalau teman-teman lebih suka makan soto dicampur dengan nasi atau dipisah? Kalau Sandia sih lebih suka dipisah. Oh, kamu suka dipisah juga? Wow, ngomong-ngomong soal soto, pas banget nih. Tema belajar bersama kali ini kita akan belajar matematika tentang perbandingan. Perbandingan menunjukkan satu kelompok lebih banyak dari kelompok lainnya. Teman-teman yang di rumah sudah siap? Kalau gitu yuk kita akan belajar bersama Kak Krida. Oh iya Kak Krida, Kak Krida lebih suka makan soto dipisah atau dicampur dengan nasi? Terima kasih Sandia. Oh, tadi Sandia memilih soto nasi dicampur ya. Wah, kalau saya ini beda nih. Saya ini tim nasi dipisah kalau makan soto. Oke, teman-teman apa kabar semuanya? Baik, Kak. Oke, apakah teman-teman di rumah kabarnya baik? Oke, sudah pasti baiknya. Di sini Miss Kak Krida akan mengajarkan kembali kalian materi matematika dan saya juga akan menemani teman-teman yang ada di rumah. Nah, di sini saya akan mengajarkan materi yang sangat menarik dan yang pasti relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah materi perbandingan. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya kenapa tadi saya berbicara tentang soto nasi dipisah dan soto nasi dicampur. Nah, kita akan mulai materi ini dengan pertanyaan yang mungkin ini sangat viral di kalangan teman-teman semua. Ya, menjadi perdebatan sini ya, kira-kira apakah teman-teman ini tim soto nasi dicampur atau soto nasi dipisah? Nah, di sini saya mau minta pendapat dari teman-teman. Siapa di sini tim soto nasi dicampur? Silakan tunjuk tangan. Saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini yang tim soto nasi dicampur ada 8. Dan siapa tim soto nasi dipisah? Saya. Oke, ada 2. Terima kasih, silakan turunkan. Oke. Nah, kita bisa tahu di sini ada 8 anak yang suka soto nasi dicampur dan ada 2 anak yang suka soto nasi dipisah. Nah, coba kita lihat. Apa sih yang bisa kita simpulkan dari hasil tersebut? Nah, di sini kira-kira yang mana yang paling banyak? Apakah soto nasi dicampur atau soto nasi dipisah? Soto nasi dicampur. Wah, berarti di sini anak-anak suka soto nasi dicampur. Nah, kira-kira oke, baik. Nah, kenapa sih saya membahas ini? Nah, di sini kita bisa lihat saya membandingkan 2 pilihan. 2 pilihan di sini soto nasi dicampur dan soto nasi dipisah. Di sini kita sudah mulai memasuki materi perbandingan. Di mana perbandingan itu adalah menunjukkan seberapa banyak sih satu kelompok dibandingkan dengan kelompok lain. Di sini kita mulai dari membandingkan 2 pilihan terlebih dahulu. Kalau di matematika itu ada bagaimana cara menuliskan perbandingan yang benar. Saya mau jelasin dulu, mungkin saya akan bacakan semua, tapi mungkin di sini ada yang masih bingung, nanti kita learning by doing saja. Oke. Yang pertama, urutan harus sesuai. Kalau misalkan ditanya soto nasi dicampur atau soto nasi dipisah, kita harus menuliskannya, berarti yang pertama soto nasi dicampur dulu. Lalu harus menggunakan tanda titik 2. Kita bacanya banding. Oke. Sebutkan apa yang dibandingkan dan yang ini yang harus kalian tahu. Nomor 4, wajib disederhanakan jika bisa. Kalau misalkan kita ingat kata-kata sederhanakan itu kita ingat materi apa? Pecahan. Nah, sama. Jadi cara kerjanya itu sama seperti pecahan. Cara menyederhanakannya. Kalau misalkan kita punya 2 angka, berarti kita harus sederhanakan 2 angka tersebut menjadi yang paling sederhana. Jadi seperti itu. Mungkin kita bisa langsung ke contohnya ya. Jadi tipsnya bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini saya memiliki 2 pulpen dan 3 pensil. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Pertama, yang harus kita tahu adalah kita harus hitung berapa banyak pulpen dan berapa banyak pensil. Berapa banyak pulpen di sini? 2. Berarti kita tuliskan angka 2. Perbandingan jumlah pulpen dengan jumlah pensil, berarti jawabannya 2 banding 3. Ingat, karena yang tadi saya sebutkan kan pulpen duluan. Berarti yang kita tuliskan angkanya adalah yang pulpen. Bagaimana dengan pensil? Perbandingan jumlah pensil dengan jumlah pulpen. Berarti 3 banding 2. Seperti itu ya.
Jadi harus urut sesuai dengan apa yang diberitahu. Jadi begitulah konsep dari perbandingan. Untuk penulisannya berarti kalau pensil dibanding pulpen berarti 3 banding, ada tanda banding di sini, 2. Jadi beginilah cara menuliskannya. Oke, di sini saya punya pertanyaan lagi. Di sini berkaitan dengan buah-buahan. Saya punya 4 buah apel dan 8 buah jeruk. Ya, di sini pertanyaannya adalah berapa sih perbandingan jumlah buah jeruk dengan jumlah buah apel? Saya mau bertanya kepada Syaza. Oke, Syaza, kira-kira jawabannya apa nih? 2:1. 2:1. Kenapa? Kenapa jawabannya 2:1? Karena buah jeruk ada 8 dan buah apel ada 4. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2, 4 bagi 4 sama dengan 1. Jadi jawabannya 2:1. Ya, 2:1. Tepuk tangan untuk Syaza. Nah, untuk penjelasannya benar ya, seperti kata Syaza. Jadi kita lihat ya, jumlah buah apel ada berapa di sini? 4. Lalu jumlah buah jeruk ada? 8. Nah, kita tahu nih untuk menuliskan jeruk dengan apel berarti 8 banding 4, ya kan? Nah, ingat, perbandingan harus disederhanakan. Nah, cara sederhanakannya gimana? Sama seperti kita menyederhanakan pecahan. Kita harus tahu nih, 8 dan 4 itu bisa dibagi berapa ya? Angka terbesar. Betul, kata Syaza, dibagi 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2, dan 4 dibagi 4 hasilnya 1. Jadi hasilnya 2:1. Oke, sangat baik ya. Jadi begitu cara kerjanya. Next, untuk selanjutnya saya punya soal lagi. Perbandingan jumlah bintang dengan jumlah hati. Di sini saya punya beberapa jumlah dari bintang dan hati. Kira-kira perbandingannya berapa? Saya ingin menanyakan kepada Afika. Afika, kira-kira perbandingan jumlah bintang dengan jumlah hati adalah? 4:5. 4:5. Kenapa 4:5? Karena bintangnya ada 16 dan hatinya ada 20. Lalu disederhanakan menjadi 4 dan hasilnya adalah 4:5. Oke, sangat bagus. Tepuk tangan untuk Afika. Betul ya. Jadi kita punya 16 bintang dan 20 hati. Jadi kalau kita sederhanakan hasilnya adalah 4:5. Betul sekali. Jadi begitu adalah contoh bagaimana kita menggunakan perbandingan. Nah, untuk berikutnya saya akan fokus tentang bagaimana kita menyederhanakan perbandingan untuk angka-angka yang lebih besar ya. Apakah semuanya sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Oke, saya kembalikan ke Sandia. Teman-teman sudah mengerti kan tentang perbandingan dalam matematika? Keren. Nah teman-teman, setelah yang satu ini kita akan mengerjakan beberapa latihan soal dari Kak Rida. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Belajar Bersama. Aku mau lanjutin makan soto dulu nih teman-teman.